Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan visi dan misi Ganjar Pranowo. Visi dari paslon 03 yaitu ialah Indonesia maju, adil, dan sejahtera, merupakan cita-cita yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Indonesia maju berarti Indonesia yang memiliki perekonomian yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan kualitas hidup yang tinggi. Indonesia adil berarti Indonesia yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama. Indonesia sejahtera berarti Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu kemudian ada misi dari paslon 03 yaitu mewujudkan visi tersebut. Paslon 03 merumuskan 8 misi, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan misi ini, maka paslon 03 harus fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian, industri, dan juga pariwisata. Lalu kemudian ada misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga dapat bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan misi ini, maka paslon 03 akan fokus pada peningkatan kualitas guru, dosen, dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, misi ini bertujuan untuk membangun Indonesia yang lestari dan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Untuk mewujudkan misi ini, paslon 03 akan fokus pada pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan. Kemudian ada yang keempat, yaitu memperkuat ketahanan pangan dan energi. Nah, di misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri, sehingga tidak tergantung pada negara lain. Untuk mewujudkan misi ini, maka paslon 03 akan fokus pada peningkatan produksi pangan, pengembangan energi baru yang terbarukan, dan diversifikasi sumber energi. Kemudian ada yang kelima, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di misi yang keenam ini yaitu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan aman. Untuk mewujudkan misi ini, maka paslon 03 akan berfokus pada penegakan hukum yang tegas, pencegahan dan pemberantasan tindak kriminal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkan misi ini, maka mereka harus memfokuskan kepada peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, simplifikasi prosedur pelayanan publik, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dan yang ketujuh yaitu memperkuat peran Indonesia di dunia internasional. Nah, dalam misi ini bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional sehingga ya. Wah, ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini satu kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini.
Tadi sudah Gihan sampaikan terkait dengan visi dan misi Paslon 03 Ganjar Pranowo pada debat ketiga Pilpres 2024 yang bertemakan tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ganjar Pranowo memaparkan visi dan misinya dengan fokus pada beberapa poin utama. Yang pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan negara seperti meningkatkan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit, lalu membangun sistem pertahanan cyber yang kuat, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan serta keamanan. Lalu yang kedua, menjaga kedaulatan maritim dan wilayah udara, seperti meningkatkan patroli maritim dan operasi udara untuk menjaga wilayah NKRI. Terus memperkuat penegakan hukum di laut dan udara, serta mengembangkan industri maritim dan dirgantara nasional. Lalu yang ketiga, meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional, seperti mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan regional dan global, meningkatkan kerjasama ekonomi dan juga perdagangan internasional, memperkuat peran Indonesia dalam organisasi internasional. Lalu yang keempat, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan juga bermartabat, seperti menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan juga mandiri, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, lalu meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Adapun komentar dan juga pandangan saya terkait penyampaian visi dan misi Ganjar Pranowo pada debat ketiga Pilpres 2024 mendapatkan berbagai macam komentar dan juga pandangan juga sih dari pihak luar. Berikut ini beberapa poin pentingnya. Poin positifnya itu visi dan misi Ganjar Pranowo dianggap komprehensif dan menyentuh semua aspek penting dalam tema debat. Lalu Ganjar Pranowo terlihat menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan dengan lugas serta jelas. Juga menunjukkan pengalamannya sebagai pemimpin daerah dan menjawab berbagai pertanyaan terkait pertahanan, keamanan, dan juga hubungan internasional. Sedangkan negatifnya, beberapa pihak menilai visi dan misi Ganjar Pranowo kurang spesifik dan juga terukur. Ganjar Pranowo dikritik karena tidak memberikan solusi yang konkret untuk beberapa masalah krusial seperti sengketa di Laut Natuna Utara. Ada pertanyaan tentang komitmen Ganjar Pranowo terhadap hak asasi manusia dan demokrasi mengingat rekam jejaknya di masa lalu ya. Lalu jika dibandingkan dengan paslon lain, visi dan misi Ganjar Pranowo memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Adapun kesamaannya itu semua paslon pastilah ya memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, maju, dan juga bermartabat. Semua paslon juga menekankan pentingnya menjaga pertahanan serta keamanan negara dan juga meningkatkan kerjasama internasional. Adapun perbedaannya itu Ganjar Pranowo itu lebih fokus pada modernisasi alutsista ya, dan juga penegakan hukum di laut serta udara. Kalau misalnya Prabowo Subianto lebih fokus pada pengembangan industri pertahanan nasionalnya dan juga diplomasi pertahanannya. Kalau misalnya Anies Baswedan itu lebih fokus pada penggunaan teknologi dan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan serta keamanan. Dapat disimpulkan ya bahwa dalam penyampaian visi dan misi Ganjar Pranowo pada debat ketiga Pilpres 2024 mendapat berbagai komentar dan juga pandangan ya. Visi misinya dianggap komprehensif, namun beberapa pihak juga menilai kurang spesifik dan juga kurang terukur gitu. Ganjar Pranowo juga menunjukkan pengalamannya sebagai pemimpin daerah, namun dikritik karena tidak memberikan solusi yang konkret untuk beberapa masalah yang krusial.
Dibandingkan dengan paslon lain, visi dan misi Ganjar Pranowo memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai dan menentukan siapa yang pantas memimpin Indonesia di masa depan. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang maksimal. Terima kasih. Kenapa kalian harus milih Ganjar? Yang pertama, Ganjar ini orangnya jujur banget. Saya suka kok. Mana ada pejabat yang so jujur ini? Yang ada malah mereka yang ketahuan sendiri. Yang kedua, Ganjar ini sopan banget. Sebelum percakapan dimulai, selalu memuji terlebih dahulu. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Ini salah satu ciri sifat sopan. Yang ketiga, Ganjar ini sangat perakyat. Saking merakyatnya, Ganjar ini pernah nginep di rumah rakyat. Jadi cocoknya Pak Ganjar ini jadi yang keempat dari semua capres. Kalau soal menari, Pak Ganjar adalah pemenangnya.